kamu denda nggak dibayar, kamu nggak bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, di waktu Jeddah Saudi Arabia. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Majgio, tentunya TKI Arab Saudi karena saya masih bekerja di Arab. Kali ini saya ingin ngebahas kayak judul video saya di bawah ya. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, tolong di like, di subscribe video saya biar channel saya berkembang. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki teman-teman melimpah, amin. Jadi begini teman-teman ya, saya ingin berbagi cerita pengalaman kerja di Arab Saudi. Sebenarnya di sini tuh sekarang serba ribet teman-teman ya. Kan saya kerja di Arab Saudi, majikan saya itu nggak punya suami teman-teman. Jadi kayak apapun kebutuhan majikan, terus kayak mobil ini, semuanya itu yang nanggung saya. Contohnya sekarang begini teman-teman ya. Kan ini mobil majikan, tapi nama STNK-nya itu nama saya. Kalau di sini kan begini teman-teman ya, STNK mobil itu disatuin sama nomor telepon. Jadi kalau kita punya pelanggaran apapun, datangnya SMS itu ke kita. Saya contohkan seperti ini ya. Kan majikan saya nyuruh ke restoran gitu kan. Kan tahu sendiri teman-teman, kalau di restoran kan macet, nyari-nyari parkir gitu kan. Terus orang sini kan tahu sendiri, nggak sabar ya. Di mana kamu kok lama banget begitu? Nggak mikir gitu. Kita itu di jalan itu macet, terus nyari parkir susah. Tapi ya begitulah, cerewet gitu. Ngomongnya begitu nggak sabar. Tapi kalau pas giliran gaji mah dia itu lupa gitu. Nggak langsung dikasih ini gaji kamu setiap bulan. Enggak, kalau masalah gaji gitu lupa. Ya. Tapi kalau masalah kebutuhannya dia, kita itu suruh cepat-cepat gitu teman-teman. Jadi balik lagi ke masalahnya begini teman-teman ya. Jadi foto kan cepret gitu ya, mobil saya langsung pelanggaran, dendanya itu berapa? Kalau di foto itu dendanya 150 teman-teman. Itu kalau ada pelanggaran ke saya datangnya, karena KTP saya itu disatuin sama sama STNK mobil ini. Terus kalau pelanggaran nggak cepet dibayar, misalkan hari ini kita pelanggaran tuh ya, hari ini misalkan. Terus salah dalam jangka 1 bulan nggak dibayar 2 bulan, itu bisa bertambah. Yang tadinya 150 bisa mencapai 200 atau 300. Itu yang ngomong majikan saya sendiri. Terus saya ngomong ke dia ya, kata saya, madam kenapa kamu kok belum dibayar ini denda? Dia malah marah ke saya. Katanya begini, kan itu yang nanggung jawab kamu. Katanya kan mobil namanya kamu, terus yang pegang mobil itu kamu. Kata saya, iya emang benar nama saya, tapi saya nggak mau kan tadinya juga ini mobil nama KTP saya, kenapa kamu cantumin nama saya, kan ribet saya gitu. Kata saya kalau ada apa-apa ke saya terus itunya, terus dianya malah nakutin gitu teman-teman, nakutin katanya kalau kamu denda nggak dibayar kamu nggak bisa pulang. Otomatis kan saya makin jengkel di situ ya, saya giniin, nggak apa-apa kalau kamu nggak bayar, nggak apa-apa kata saya, tapi udah saya nggak mau kerja di kamu, saya mau pulang, nggak balik lagi, kata saya bilang gitu kan. Terus dianya diam, pikir-pikir, mungkin gak tahu juga sih saya kalau masalah itu. Tapi dianya diam saya gitu ya. Tapi lihat aja ntar kalau gajian gimana, dipotong enggak. Tapi katanya itu mau dipotong buat bayar pelanggaran itu. Sekarang begini teman-teman ya. Kalau seandainya kita bertahan di sini lama-lama kayak saya ya, kalau ada pelanggaran lagi, datang pelanggaran lagi, kan susah saya. Ntar saya mau pulang ke Indonesia susah, harus dibayar dulu siapa sih pelanggarannya itu, jumlahnya berapa, baru kita bisa pulang. Di sini itu sistemnya begitu. Kalau nggak dibayar ya kita nggak bisa pulang. Kalau sebelum pelanggaran apapun itu dibayar, begitu teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya itu jadi serba bingung lah kalau nggak punya majikan lagi. Apa-apa saya ya kayak begini, saya kan jadi saya itu kadang pusing gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya gitu majikan nggak mau ngebayar si dendanya itu, ya mungkin saya pulang, nggak kembali lagi. Emang kalau masalah baik sih ya agak baik lah ya, orang sini kan kadang ada cerewet, kadang ada baik. Jadi begitu teman-teman ya cerita saya itu. Terus saya di sini berbagi pengalaman juga teman-teman ya. Pantas gitu ya kalau orang sini itu punya mobil banyak teman-teman. Karena apa? Karena di sini itu harga mobil kalau dibandingkan dengan di kita murah.
Kalau di kita kan harga mobil mahal ya, apalagi kayak saya orang kampung. Ketimbang beli mobil kan saya mending bikin rumah. Kan kalau di kampung itu kan bikin rumah bisa lah kalau mencapai 100 juta kan mending bikin rumah. Kalau di kita ini saya gitu ya. Sebenarnya saya juga ingin sih mobil punya, rumah punya. Tapi kalau di sini enggak teman-teman. Katanya ya, kalau di sini itu harga bikin rumah itu mahal banget gitu. Jadinya kebanyakan orang sini itu walaupun mobilnya punya banyak, ada yang punya 10 mobil atau punya mobil 5 juga atau berapapun lebih dari itu, kalau rumah itu masih pada ngontrak teman-teman. Itu perbedaannya sama orang kita gitu. Di sini itu teman-teman, bayar pajak mobil itu murah. Kan saya itu sering ya bayar pajak mobil ini. Jadi di sini tuh disamaratakan begini. Bayar pajak mobil itu ya, mau yang bagus mau yang jelek itu harganya itu 70 real itu buat 3 tahun teman-teman. Nih kayak begini kan, saya kan sering bayar nih, kayak bayar mobil ini nih. Ini STNK saya itu, ini namanya nih, nama saya teman-teman nih. Ini nama saya di sini, makanya saya ribet kalau ada apa-apa ini datangnya ke saya kalau ada pelanggaran. Tuh STNK mobil ini nama saya guys tuh. Nah, ini nama saya kan ya. Jadi pusing saya itu di sini. Sistemnya begini ya kalau di sini kan, kalau di kita itu dicek kir dulu kan, dicek kelayakannya sebelum bayar pajak. Berarti kita masuk dicek kelayakannya. Kita kalau sistem di sini ya, kita bayar tiketnya gitu. Tiket masuknya itu 70 real. Tiket masuk itu kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi karena saya lupa kan udah 2 tahun yang lalu, 70 kalau nggak salah. Terus kita masuk, dicek kelayakan si mobil ini. Kalau si mobil ini layak, pas masa bayar pajaknya juga habis, jadi kita lulus ibaratnya, langsung kita ke polisi lalu lintas kalau di kita kan. Terus bayar pajak gitu 3 tahun sekali. Emang kalau masalah cek kelayakannya itu tiap tahun guys, tiap tahunnya begini, setahun sekali gitu dicek mobil kelayakannya ya di tempat itu. Tapi kalau nggak berbarengan sama bayar pajak, cuma dicek kelayakannya doang gitu, kelayakan mobil ini jalan atau gimana, dicek mesinnya, dicek akinya, atau dicek lampu-lampunya, kalau bagus ya lulus gitu. Kalau setiap tahun itu harus begitu ceknya. Tapi kalau masalah pajak ya 3 tahun sekali 70 real teman-teman. Makanya di sini ringan, nggak kayak di kita lah. Di kita kan kayak Innova atau mobil Mercy atau mobil apa kan mungkin berpuluh-puluh juta atau berjuta begitu. Makanya di sini itu orang nggak aneh banyak punya mobil. Coba kalau sistemnya di kita kan mungkin pikir-pikir juga kan. Macam begini. Ini lulus kita lulus kita dikir, dicek kalau nama sininya itu dibahas gitu ya. Oke, kalau nama kita mendikir kelayakannya, kalau nggak berbarengan sama bayar pajak, jadi ini itu dapat stiker ini nih. Ini tandanya si mobil itu lulus, layak beroperasi gitu. Kalau ada yang rusak, ibaratnya mobilnya itu rusak gitu, mau kacanya atau spionnya atau remnya nggak dapat kertas ini nih guys. Jadi harus dibetulin dulu. Ntar di komputer itu kan ditulis apa kerusakannya, dibetulin dulu. Habis dibetulin balik lagi ke situ ya, tetap bayar lagi itu tiket itu, tapi enggak 70, turun kalau nggak salah 25 gitu. Yang keduanya kalau nggak lulus itu mobil 25 real. Dicek lulus lah baru dapat ini tandanya guys, ada stiker itu ya, itu tandanya mobil lulus pakai gitu, lulus pakai dan habis bayar pajak gitu teman-teman ya. Begitu teman-teman. Kalau pas berbarengan sama pajak ya pajaknya dibayar terus dapat stiker itu. Tapi kalau nggak berbarengan sama bayar pajak ya kita cuma cek kir doang gitu ya, setiap setahun sekali. Itu teman-teman. Saya di sini teman-teman ya ngebuka permasalahan ini biar teman-teman yang senasib sama saya kerja menjadi TKI di Arab Saudi sebagai supir lebih hati-hatilah, pesan saya begitu. Kita rugikan temen ya, kita rugikan kerja capek-capek, kerja gak mengenal waktu, terus kita kena pelanggaran, terus kita dipotong gaji, rugikan. Kecuali kalau majikannya baik mungkin dibayarin sama majikannya, tapi jarang lah ada yang namanya manusia kan, ada yang baik ada yang enggak begitu teman-teman. Jadi saya di sini itu
berbagi pengalaman aja dan berbagi pesan buat teman-teman semua gitu ya, di Arab Saudi khususnya yang kerja sebagai supir untuk lebih berhati-hati begitu teman-teman ya. Terus begini teman-teman ya, bila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian ini mohon dikoreksi ya, karena saya kan udah lama bayar pajak ini, kan namanya manusia ada sifat lupa, bener nggak? Jadi itu aja teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya video dari saya. Bagi yang suka videonya jangan lupa di like and subscribe videonya Mas Gio. Saya Mas Gio undur diri. Akhir kalam, saya Mas Gio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari TKI Arab Saudi.